Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi di Salon Mobil Ekstrim. Pada video ini kita sedang mengerjakan project premium detailing pada Toyota Fortuner. Ya, seperti ini kondisinya sebelum kita lakukan detailing. Ini kita lagi lakukan detailing ya. Nanti detailing menyeluruh mulai dari bodi, velg, kemudian interior, ruang mesin, seperti itu. Ini salah satu proses dari detailing. Detailing itu mengangkat kerak-kerak pada bodi mobil. Jadi kerak-kerak yang menempel setelah pemakaian itu biasanya mengganggu visualnya ya. Jadi itu perlu diangkat dulu sebelum kita lakukan pemolesan. Kita lakukan secara hati-hati dan menggunakan chemical yang aman tentunya untuk cat mobil. Seperti ini untuk kondisinya. Kemudian untuk interior nanti kita turunkan joknya. Ini kita sedang proses penurunan jok. Kita lepas semua bautnya ya, kemudian kita bersihkan di luar, di lantai kita bersihkan semua hingga detail sampai bawah-bawahnya. Jadi bawah-bawah sini ya, itu nanti rangka-rangkanya semua kita bersihkan. Nanti kita perlihatkan untuk prosesnya juga. Nah, kemudian untuk interior yang sudah diturunkan nanti kita bersihkan total untuk plafonnya, dashboard, door trim. Itu nanti semua kita bersihkan menggunakan chemical yang aman juga tentunya. Seperti itu. Ya, ini kondisi bodinya. Lihat sudah banyak lumpur-lumpur ini di sela-sela pintu ya. Di velg. Kemudian di bodi seperti itu, di mesin. Nah, ini kondisi mesinnya seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan videonya untuk proses pengerjaannya. Jadi untuk Fortuner ini customernya mengambil paket premium detailing. Jadi all in detailing, luar dalam, mesin, kemudian nanti kita poles bodi dan kaca, kemudian nanti langsung kita lapis dengan nano keramik coating sebagai pelindung catnya. Proses pengerjaan sekitar 2 hari, nanti kita kerjakan selama 2 hari dan nanti akan kita lihatkan untuk hasilnya juga. Terima kasih bagi yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ditunggu untuk berlangganan video-video dari kami. Tunggu ya.
Oke, ini tadi untuk jok sudah kita turunkan. Nah, ini kita sudah membersihkan ya di area yang cukup bersih. Ini kita bersihkan di bawah. Nah, kita bersihkan sampai dengan rangka-rangkanya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, tuh. Nah, ini kita sikat manual supaya lebih detail. Seperti ini. Termasuk di bahan ini ya, bahan kulitnya ini itu kita lakukan penyikatan juga. Nah, ini kita lihat perbedaan yang ini yang sudah kita bersihkan. Jadi lihat, belum tentu kondisinya terlihat bersih, itu bersih beneran ya. Kita bisa lihat ini setelah kita sikat, ternyata noda-noda yang ada di lap ini ya, ini lumayan kotor ya. Nih begitu kita, nah seperti ini, ternyata tidak kasat mata ya. Seperti inilah untuk pembersihan dari joknya. Itu kita bersihkan semua, mulai dari bahan kulitnya ini, kemudian rangka-rangkanya itu kita bersihkan. Itulah mengapa tujuan kita menurunkan jok-jok semua dari mobil, karena untuk supaya lebih detail untuk pembersihannya sampai rangka-rangkanya ya, seperti itu. Oke. Oke, yang Anda lihat ini adalah proses pembersihan untuk seat belt. Jadi sebelum kita semprot seperti ini dengan air bertekanan tinggi, kita semprotkan chemical ya untuk melunturkan dari noda-nodanya. Kemudian kita bantu menggunakan air bertekanan tinggi untuk merontokkan noda-nodanya tadi. Seperti ini. Setelah proses detailing selesai, kini saatnya kita sampo ya untuk melunturkan sisa-sisa chemical yang masih menempel di bodi. Nah, setelah selesai pencucian, kita akan masuk ke ruang poles untuk kita lakukan poles bodi dan kaca. Setelah kita detailing keseluruhan, kemudian kita lakukan pencucian, kita sampo, lalu kita keringkan. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah masuk di ruang poles yang penuh dengan lampu. Nah, ini kita lihat seperti inilah. Kalau ditembak lampu ada beberapa goresan-goresan ringan. Ini biasanya terjadi setelah pencucian ya. Jadi pencucian menggunakan lap Chamois atau Kanebo ya, yang lebih terkenal.
itu dia akan membuat goresan-goresan halus seperti ini. Nah, ini ada banyak di semua bodi, kelilingnya ada. Nah, ini untuk kondisi catnya ini masih ori, ada beberapa lecet berat seperti ini, tapi yang lainnya hanya seperti ini ya, jadi hanya goresan-goresan ringan atau yang disebut swirl. Nah, itu kita bisa lihat di pantulan lampunya ya, seperti itu. Dan sebelum kita lakukan pemolesan, kita masking dulu, masking untuk plastik-plastik hitam ini, karena ini kalau kena busa poles dia bisa merusak pori-porinya ya, jadi dia warnanya jadi putih-putih gitu karena kena obat kompon yang diputar di busa poles. Itu nanti akan memutih, lama-lama memutih seperti ini ya, terlihat sangat kusam ya. Nah, ini kita sedang lakukan proses pemolesan tahap pertama, jadi menghilangkan goresan-goresan dulu seperti ini, nanti hilang ya. Ini nanti setelah proses pemolesan nanti bisa hilang. Nah, ini seperti ini contohnya, sudah kita lihat ya, ada sedikit hasil di sini pemolesan. Nah, ini yang belum dipoles, kemudian ini, nah, itu. Jadi untuk pemolesan tahap pertama ini dia memang fokus untuk menghilangkan goresan-goresan ringan. Kemudian nanti setelah itu kita lanjut ke tahap pemolesan yang kedua untuk menghilangkan jejak dari tahap pertama. Jadi tahap pertama ini dia akan meninggalkan jejak seperti ini. Nah, ini yang namanya dengan hologram ya, itu nanti akan dihilangkan di tahap pemolesan yang kedua. Kemudian nanti disempurnakan di tahap ketiga, yaitu tahap polish untuk menaikkan warna, kemudian untuk menghilangkan micromarring hologram tadi lebih sempurna lagi. Kemudian tahap keempat nanti ada yang namanya base coat atau essence. Essence nanti kita lapisi sebelum dilapis dengan nanokeramik coating, itu ada yang namanya base coat menggunakan essence ya. Itu nanti dia akan meresap ke clear coat sebelum kita lakukan pelapisan nanokeramik coating yang tahap pertama ya, seperti itu. Nanti untuk prosesnya agak sedikit panjang karena memang harus lebih detail ya, makanya untuk detailing itu paling tidak minimal memakan waktu sekitar 2 hari sampai 3 hari, tergantung kasus dari mobilnya ya. Oke, ini kita lagi tahap pemolesan tahap pertama seperti itu. Ada beberapa bagian yang harus dibersihkan dulu, seperti bekas-bekas lem. Ini biasanya di balik plat nomor itu banyak bekas lem sama bekas kerak yang sulit dihilangkan. Nah, itu nanti kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu total sebelum kita lakukan pemolesan. Biasanya juga kalau memang sulit bagian ini, nanti kita lepas ya supaya lebih maksimal, supaya keraknya hilang total ya. Biasanya kalau mobilnya sudah lama keraknya membandel lah itu. Ini bagian-bagian emblem yang di sela-selanya ini nanti kita, kalau tidak maksimal kita terpaksa copot, nanti bersihkan semuanya. Ketika sudah selesai nanti kita pasang kembali untuk emblemnya. Oke, nanti kita update lagi ya. Oke, kita update lagi. Sekarang kita sampai pada tahap kedua pemolesan. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk baretan-baretan kasar, baretan dalam udah kita hilangkan pada saat pemolesan yang pertama, dan ini sisanya tinggal yang tipis-tipis. Baretan-baretan yang halus-halus itu nanti kita babat habis di proses pemolesan yang kedua ini. Jadi
Pemolesan yang kedua dia menggunakan bahan kompon yang lebih ringan, yang lebih tidak abrasif untuk menghilangkan goresan-goresan yang lebih halus lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah kelihatan lumayan mengkilap ya. Untuk goresan-goresan yang berputar tadi, yang seperti sarang laba-laba, itu sudah mulai hilang. Tinggal ini bekasnya. Jadi bekasnya bekas kompon tahap pertama tadi. Nah, kita sempurnakan lagi di kompon tahap kedua. Nanti setelah ini yang kita harapkan semua bersih dari ini ya, goresan-goresan yang masih halus-halus ini. Lalu kita sempurnakan lagi pada tahap polis. Pada tahap polis semua bersih, dan nanti setelah polis kita base coat atau kita menggunakan chemical essence untuk melapisinya. Jadi base coat itu landasan sebelum kita lapis dengan nano ceramic coating. Jadi pada saat kita mengaplikasikan nano ceramic coating tidak menimbulkan baretan baru ya pada catnya. Oke, seperti itu. Setelah proses pemolesan selesai, proses kompon, kemudian kita polis, lalu kita pre-coat menggunakan essence. Ini saatnya kita lapisi nano ceramic coating untuk pelindung cat dari semua proses ini. Inilah cara pengaplikasiannya seperti ini. Kita lapisi semua bagian, mulai dari kap, lampu, body. Ya, ini kita sambil lihatkan hasilnya. Setelah kita pre-coat ya, karena yang baru kita coating tadi bagian kap aja, jadi ini sudah di pre-coat semua hasilnya. Nanti setelah di coating lebih mengkilap lagi, ada efeknya seperti efek basah seperti itu, nanti lebih mengkilap dari ini. Nah, seperti inilah untuk prosesnya. Jadi kita lapis, kemudian langsung kita lap residennya. Adalah pelapisan nano ceramic coating yang kedua. Kemarin kita sudah lapis full satu body, kemudian ini yang kita lapis yang kedua. Seperti itu untuk pengaplikasiannya, dan kita bisa muter untuk hasilnya. Yang lapis pertama seperti ini ya, udah kinclong banget, seperti keluar dari dealer ya. Tuh, lihat untuk efek gloss-nya, wet look-nya sudah terlihat jelas. Setelah ini kita lapis untuk coating kaca. Nah, untuk kaca nanti kita lapis coating juga, lapis nano ceramic. Seperti ini untuk lapisannya.
Oke, beginilah hasilnya dari detailing kami Toyota Fortuner warna hitam ini. Bagaimana? Kinclongan? Bagi Anda yang membutuhkan info detailing, silakan hubungi di kontak yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan proyek-proyek kami selanjutnya ya. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.